Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Polisi berhasil menggagalkan pengiriman BBM ilegal jenis solar sebanyak 16.000 liter tanpa dokumen. Sumsel berhasil menambah 1 medali emas dari cabang olahraga dayung. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Sabtu 14 September 2024, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abbas Surya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Polisi berhasil menggagalkan pengiriman BBM ilegal jenis solar sebanyak 16.000 liter tanpa dokumen yang akan dikirimkan ke Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. Kepolisian Resor Polres Muara Enim berhasil mengungkap kasus pengangkutan bahan bakar minyak BBM ilegal jenis solar. 2 tersangka diamankan saat membawa 16.000 liter BBM olahan tanpa dokumen resmi. Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra mengungkapkan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dengan aktivitas ilegal tersebut. Penyidikan dilakukan oleh tim gabungan dan berhasil menghentikan 2 kendaraan yang dikemudikan tersangka di depan Gor Pancasila Muara Enim pekan lalu. Pihak kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas ilegal terkait dengan BBM di wilayah Muara Enim untuk menjaga stabilitas pasokan energi yang sah. Berdasarkan keterangan tersangka, BBM ilegal tersebut diambil dari sumur minyak ilegal di Sekayu, Musi Banyuasin, dan akan diantarkan ke Kecamatan Tanjung Agung Muara Enim. Bertempat di depan gedung olahraga Pancasila, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Muara Enim. Ada 2 tersangka, yang pertama inisial TP dan yang kedua inisial S. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang berupa 2 unit mobil serta 16.000 liter solar ilegal. Selain itu, polisi juga menyita 2 ponsel milik tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto pasal 55 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Palembang Afrizal Hasim melakukan inspeksi mendadak ke beberapa titik pelayanan masyarakat kemarin. Adapun beberapa pelayanan publik tersebut seperti UPTD Capil di Kecamatan Ilir Barat 1, Puskesmas Padang Selasa, Puskesmas Makrayu, Kantor Camat Ilir Barat 2, dan beberapa titik tempat pembuangan sampah sementara. Afrizal Hasim mengatakan dalam sidak ini, dirinya ingin memastikan berbagai aspek pelayanan dasar masyarakat berjalan baik, seperti pelayanan administrasi hingga pelayanan kesehatan berjalan baik. Beberapa hal yang menjadi perhatiannya di Dukcapil diantaranya soal peningkatan SDM dan penambahan alat perekam EKTP. Kita harus baik kualitas maupun kuantitas, kita harus ada penambahan SDM ya. Jadi penambahan kualitas SDM itu kita insya Allah kita melihat di lapangan ini kita akan menambah mungkin pendidikan mereka, pelatihan mereka, itu kualitas dari SDM kita. Juga penambahan kualitas dan teknologi pelayanan kita. Kemudian di Puskesmas, Afrizal meminta agar petugas memperhatikan pelayanan bagi lansia, ibu hamil dan utamanya anak-anak stunting. Sumsel berhasil menambah 1 medali emas dari cabang olahraga dayung pada PON Aceh dan Sumut. Kontingen dayung putri Sumatera Selatan berhasil menjadi yang tercepat pada rowing 1.500 meter. Kontingen putri Sumatera Selatan berhasil finish di urutan pertama dengan catatan waktu 7 menit, 8 detik atau selisih 3 detik dari kontingen Sulawesi Selatan yang finish 7 menit, 11 detik. Dan disusul oleh kontingen DKI Jakarta dengan catatan waktu 7 menit, 12 detik. Hingga hari ini pada hasil klasemen sementara, Sumatera Selatan berada di posisi ke-13 perolehan medali.
dengan raihan 5 medali emas, 12 perak, dan 16 perunggu, di mana hingga saat ini ada sekitar 20 cabang olahraga dipertandingkan di Aceh maupun di Sumatera Utara. Wakil Ketua 1 Pembinaan Prestasi Sumatera Selatan Dr. Arianto mengungkapkan, kontingen Sumatera Selatan masih berpeluang memperoleh medali dari cabang olahraga ski air, silat, atletik, balap sepeda, BMX, dayung, dan menembak. 13 kalau nggak salah hari ini. Nah nanti di sore ini kan akan ada penambahan lagi di atletik ya. Mudah-mudahan kita doakan. Ya, kami menargetkan masuk di 10 besar ya. 10 besar nanti. Kita di 10 besar dari peringkat sebelumnya kan di 17 ya. Sementara itu ada cabang olahraga yang diperkirakan akan mendapat medali, namun sayangnya belum mampu memperoleh medali emas seperti para motor. Dan cabang olahraga yang tidak diunggulkan tapi para atletnya mampu memperoleh medali emas seperti angkat besi 1 medali emas, dan dayung mendapatkan 2 medali emas. Ditambahkan Arianto kepada seluruh atlet Sumatera Selatan untuk tetap semangat dan menjaga pola makan serta mental juang yang tinggi. Diharapkan di sisa waktu pertandingan ini, atlet-atlet Sumatera Selatan dapat memberikan hasil yang terbaik. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. PJ Bupati Banyuasin lakukan sidak pasar, pastikan stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok di Pasar Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa. Kita bersama jajaran Polri, TNI dan juga Pemkab Kabupaten Banyuasin melakukan sidak pasar di Sukamoro. Dalam upaya memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok di wilayahnya, penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin pada hari Jumat 13 September 2024. Didampingi oleh sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Perindak UKM Banyuasin Alpian Soleh dan beberapa kepala dinas lainnya, Farid meninjau langsung situasi pasar dan berdialog dengan para pedagang. Sidak ini menurut Farid bertujuan untuk menyingkronkan peninjauan rutin yang dilakukan pegawai pasar dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Ia menyatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Farid juga menjelaskan, sidak ini merupakan salah satu langkah preventif pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang momen penting seperti hari-hari besar keagamaan atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pemantauan yang dilakukan oleh PJ Bupati ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran jelas bagi pemerintah untuk terus menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar. Setelah kita melakukan dialog dengan para pedagang, alhamdulillah untuk stoknya sendiri, contoh misalnya beras tadi, sampai dengan saat ini tidak ada kekurangan stok beras. Dan juga bawang merah, bawang putih, cabai, daging, tadi semua stok tersedia. Itu juga perlu kita syukuri karena pemerintah memastikan bahwasanya stok itu tersedia di masyarakat dan masyarakat kita tidak kesulitan untuk mendapatkan stok tersebut. Dan juga untuk harga, tadi kita cek juga misalnya harga bawang putih ya, itu per kilonya 40.000 ya. Nah, itu masih harga stabil ya. Dan juga tadi bawang merah 20.000 ya, itu masih stabil. Nah, jadi jangan sampai nanti harga eceran tertinggi itu kita lampaui. Nah, kita kalau bisa harus di bawah harga eceran tertinggi yang ada. Dengan adanya sidak ini, masyarakat diharapkan dapat terus merasa tenang dan percaya bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja keras untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tersedia. Dari Pasar Tradisional Sukamoro, Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita ke informasi olahraga. Sriwijaya FC akan menghadapi PSKC Cimahi dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang sore ini. Rizky? Ya, Sriwijaya FC menargetkan 3 poin saat laga kandang perdana melawan PSKC Cimahi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dijadwalkan sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih SFC Javi Strastra saat di konferensi pers mengatakan kondisi para pemain 100% dalam keadaan fit
sehingga dapat dipastikan siap menghadapi perlawanan dari tim tamu. Saat ini sendiri kondisi pemain dalam keadaan baik-baik saja, yang artinya para pemain Laskar Wongkito ini siap bertempur untuk pertandingan sore hari ini. Ia mengatakan pada laga perdana grup Liga 2 Indonesia dikalahkan oleh Derjan FC pada tanggal 7 September lalu, namun kekalahan itu akan dijadikan motivasi demi hasil yang lebih baik dan juga dapat meraih poin maksimal yaitu 3 poin di laga kandang kali ini. Terkait dengan pemain SFC yang mendapatkan kartu merah saat melawan Derjan FC, Jafri juga tidak ambil pusing sebab skuad Sriwijaya FC saat ini diisi oleh pemain dengan kekuatan merata. Total ada 29 pemain yang ada, semuanya akan disiapkan termasuk 3 pemain asing yang akan berlaga pada sore hari ini yang ditunggu-tunggu oleh supporter Sriwijaya FC. Sementara itu, Kapten Sriwijaya FC, Manda Cinggi mengatakan para pemain juga sedang dalam kondisi baik dan juga memasang target tinggi untuk merealisasikan kemenangan dan juga membuat supporter bahagia sore ini dengan hasil maksimal. Yang mengatakan pasukan Laskar Wongkito terus melakukan evaluasi selama sesi latihan demi menorehkan hasil yang terbaik nanti. Demikian dari Jakarta Sport City, Hari Rizky, RRI Palembang. Terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Rizky. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang hari ini pendengar. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini, diantaranya polisi berhasil menggagalkan pengiriman BBM ilegal jenis solar sebanyak 16.000 liter tanpa dokumen. Sumatera Selatan berhasil menambah 1 medali emas dari cabang olahraga dayung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat siang, sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi